Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik-baik kah? Harusnya baik-baik aja ya. Jangan nggak baik-baik dong. Jangan sakit. Oke, untuk tema kali ini alam bawah sadarnya yang terkoneksi denganmu. Kita lihat ya, alam bawah sadar itu biasanya bisa mengkoneksikan seseorang. Jadi sebetulnya kita ini nggak nginget dia gitu loh. Tapi ternyata ada sesuatu di sini yang kayaknya narik gitu. Siapa dia? Ya, kita akan lihat siapa dia. Seseorang yang menarik kamu di alam bawah sadarnya. Kita akan buka di sini. Oke, children. Children itu bisa jadi seseorang yang sudah punya anak, seseorang yang super sensitif, seseorang yang main-main, atau teman masa kecil kamu. Ya. Atau seseorang yang punya sifat kekanak-kanakan. Di sini aku melihatnya seseorang yang berkecimpung terus, mungkin di bidang keuangan, mungkin kuliahnya di bidang keuangan, maksudnya kuliah ekonomi gitu. Terus finansial adalah salah satu kepedean dia. Jadi money oriented juga, bukan materi sih, tapi pengen lebih ke sukses gitu ya. Uang tuh penting buat dia. Di sini orangnya nggak suka dikontrol, nggak suka dikekang. Jadi semakin kamu kekang, orangnya semakin pergi. Di sini ada beberapa yang memang terhubungan secara spiritual atau memang ada faktor agama juga di sini. Jadi gimana ya? Kalian mungkin ada agamanya yang berbeda, atau memang kalian agamanya sama tapi memang terkoneksi hubungan secara spiritual gitu sih. Kalau aku lihatnya ada jalan spiritual di sini, atau kalian sama-sama spiritual awakening bisa jadi. Nah, di sini orangnya aku lihat very soon ya. Very soon itu akan ada kejutan nih dari orang ini. Entah itu datang, entah itu dia mulai menentukan arahnya kepada kamu. Yang pasti di sini sih bakalan datang ya kalau aku bilang. Ya, jadi koneksinya itu kayak koneksi dari jiwa, batin, jodoh dan lain-lain. Kita lihat lagi ya di sini seseorang yang benar-benar terkoneksi dengan kamu dari alam bawah sadarnya. Youthful love, cinta muda. Nah, cinta masa lalu, lagi-lagi ada nih energi ini. If I had single flower for every time I think of you. Jika aku memiliki satu tangkai bunga, setiap kalinya tuh aku memikirkan kamu. Oke. I could walk forever in my garden. Aku bisa berjalan-jalan di tamanku gitu loh. Dia bayangin kayak gitu. Dia di taman bunga. Dia ibaratin bunga itu kamu. Dan dia bisa berbetah berlama-lama di situ. Di sini ada koreopsis ya. Tiksit ya. Selalu berbahagia ketika di dekat kamu. Ya. Ketika dia menuliskan nama kamu di hatinya setiap hari, ya itu adalah the best day. Setiap dia ingat kamu, itu adalah hari terbaiknya dia. Berarti memang orang ini orang masa lalu, orang yang benar-benar happy ketika mendengarkan nama kamu. Terus di sini dia punya kayak kepekaan ya, kepekaan kepada kamu akan sesuatu hal yang menurut dia kamu tuh sama passionnya gitu loh sama dia ya. Kamu tuh unik. Terus dibilang di sini ada aja jalannya itu kayak mau ketemu kamu, inget kamu, atau dapat berita kamu kayak kebuka gitu. Dia selalu punya memori manis tentang kamu. Dia mendoakan supaya kamu tuh ingat dia, cinta dia, dan memikirkan dia. Oh, orang ini cukup posesif secara energi ya.
Di sini aku lihat kamu tuh juga sebagai penyembuh. Jadi kalau deket sama kamu tuh rasanya rasa anxiety, kegalauan itu hilang. Banyak sisi positif ya teman-teman di sini yang aku lihat. Banyak banget sisi positifnya. Jadi bisa dibilang orang yang menarik kamu ke alam bawah sadarnya adalah memang dia butuh healing dari kamu. Dia butuh healing banget. Kita lihat lagi kondisinya. Ada kartu Tower. Orang ini memang penyendiri ya teman-teman. Penyendiri dan memang tuh banyak pikiran. Gampang stres aku lihatnya. Ciri-cirinya begitu. Penyendiri banget, lonely. Dia ini senang sesuatu yang stabil, satu tempat yang di rumah, di kamar. Kalau bisa sih aku lihatnya sih dia lagi nggak kemana-mana nih. Yang aku baca sekarang dia ini kayak lebih senang di rumah. Nggak jalan-jalan, orangnya kayak orang rumahan tuh ya. Orangnya tuh secara spiritual juga tinggi teman-teman, mungkin ibadahnya kuat. Di sini banyak pikiran netting ya, aku nggak tahu kenapa, tapi aku melihat dia ini banyak pikiran netting. Seseorang yang penyendiri, seseorang yang senang di dalam rumah, bahkan kayak kulitnya pucat mungkin ya, kayak jarang terkena matahari gitu. Misalnya mau berpanas-panasan tuh jarang, ringkih aku lihatnya. Dan dia tuh penuh dengan pikiran negatif gitu loh. Nggak tahu kenapa. Di sini ada kartu Sun, ada kartu Dog. Secara tidak langsung, dia tuh pengen bilang sama kamu, dia ingin memperlihatkan bahwa dia ini ada interest yang besar loh kepada kamu. Dia tuh pengen kamu cepet tahu gitu loh, bahwa aku tuh punya interest yang sama dengan kamu, aku tuh suka sama kamu. Tuh, ya. Mungkin orang ini itu kadang-kadang suka kayak chatting, ngabarin kamu, tapi ya kayak ngomongan ringan gitu loh, omongan ringan lagi ngapain, sedang apa, kemana, ya. Ada kartu Crossroad. Dia pengen ngabarin kamu bahwa dia ini lagi berusaha cari waktu untuk ketemu kamu. Ada nggak yang kayak gitu? Karena pengen ada pertemuan di sini. Sedang proses menuju kamu atau sedang pengen bilang ada pertemuan. Aku ngelihatnya sih ya kalian terkoneksi sama orang ini karena memang ada spiritualnya teman-teman. Sebenarnya aku melihatnya begini ya, orang ini juga nggak macem-macem kalau aku lihat, tetapi memang cukup meresahkan. Karena kenapa? Energinya tuh nempel gitu loh, energinya kayak nggak melepas dari kamu. Itu yang kamu rasain sekarang. Lengket ya kalau dibilang, karena memang ada jalur spiritual di sini. Tapi gini ya teman-teman, ketika aku membuka readingan ini untuk umum, mungkin hanya orang yang benar-benar memang sudah mengalami spiritual awakening baru bisa merasakan namanya ada koneksi. Kalau enggak takutnya halu, karena memang kan semua unsur spiritual, supranatural itu kan nggak kelihatan ya. Takutnya di pikiran kita sendiri nih, kita punya houses, misalnya kita punya Neptunus di house 1, itu udah pasti halu. Banyak jago untuk magic, punya banyak imajinasi dan ilusi. Itu takutnya begitu. Nah, ini aku baru ngomong udah keluar. Waduh. Ya. Aku melihat di sini hubungan ini sebetulnya itu antara bener apa enggak, ilusi apa enggak. Gitu loh. Sesuatu yang masih blur. Ya. Nah, di sini aku melihat efeknya adalah ketika terkoneksi dengan dia, itu menjadi satu ketidakjelasan, kayak kutukan banget sih gue tuh deket sama dia. Terus banyak energi dari kamu yang buat atau menyimpulkan negative thinking tentang orang ini. Kamu sering negative thinking pokoknya sama orang ini. Itu energi yang dibawa. Ya. Di sini kamu berharap seseorang ini mungkin ada minta maaf sama kamu. Entah gimana. Mungkin dari masa lalunya
uh, dia nggak mau komitmen, belum bisa komitmen sama kamu, kamu berharap dia itu kembali dan say sorry sama kamu. Di sini aku melihat adanya obsesi atau ada addiction di antara kalian. Jadi selain minta maaf, ya, tapi ada nafsu juga di situ yang tersimpan. Dan ini memang kutukan ya. Kamu tuh kayak memang nempel sama dia gitu loh. Entah itu soulmate, entah ini hubungannya apa, tapi ada benang merahnya. Seseorang di sana ya, itu adalah yang kamu. Kalau kamu di sini divine feminine, dia adalah seorang laki-laki mungkin ya, atau dia seseorang yang berdivine maskulin, atau dia agak tomboy, orangnya berani untuk ambil resiko. Kalau nggak, energinya kebalik. Kalau misalnya ini energinya kebalik, dianya adalah seorang yin, kamu yangnya. Ya, ini antara kalian vice versa aja, dicocokkan dengan kondisi kalian. Dan di sini nih seneng ada kayak telepati loh. Teman-teman. Jadi aku bilang ini adalah seseorang dengan hubungan spiritual. Hubungan di antara kalian itu ada nafsu, ada minta maaf, kelembutan sekaligus api. Ya. Kalian ini kayak hubungan yang beresiko, besok-besok bisa terbakar gitu loh. Tapi kalian nggak peduli, kalian kayak menikmati gitu loh. Orang ini datang tuh menjadi bayang-bayang kamu pun jadi bayang-bayang dia. Ini yang sebetulnya kalau aku bisa buka lebih lanjut, ini adalah yang kalian rasakan gitu loh. Tuh, terlalu kayak kalau misalnya salah satu nggak ada, rasanya tuh kayak sepi. Dia nggak chatting kamu sekali, atau kamu nggak chatting dia sekali, kamu tuh udah kepusingan, takut ditinggalin, makanya banyak pikiran jelek. Nah ini nih ketergantungan ya, ketergantungan banget kamu sama dia. Kayaknya memang selain badan tuh bisa lelah, kalian berdua itu udah kayak mentok gitu loh, udah nggak tahu. Banyak sekali sih dalam pikiran-pikiran kalian itu sebetulnya pengen melepaskan energi ini, tapi kayaknya memang udah kutukan ya. Dan itu jadi fantasy. Yang pengen kalian inginkan adalah kenapa sih? Udah sih ketemu, saling ngobrol ya. Itu pun dia juga mau ketemu, saling ngobrol. Ya udah memadu kasih gitu loh. Karena sini ada curse kalian ya. Ada kutukan. Bisa jadi tuh kayak ada roda ketergantungan. Seperti yang aku bilang di sini, bisa jadi karmanya kamu yang bawa ke dia, atau dia yang bawa karma ke kamu, atau dia yang mencari kamu. Jadi bisa jadi karmanya dari dia. Untuk beberapa di sini sih sebenarnya aku tidak pernah menyarankan membaca dari tarot, tetapi kalau kalian merasa ada koneksi dengan seseorang, kalian bisa tanya ke ahli yang bisa past life regression. Jadi nanti mereka bisa membuka, tentunya dengan anak indigo ya teman-teman. Tentunya kalian itu bisa membuka lapisan past life antara si cowok ini sama kamu gitu, atau cewek ini sama kamu. Kalau dari aku sebetulnya aku udah nggak baca lagi past life regression, tapi aku sarankan kalian cari di sini, bisa ke Mbak Novi-chan, bisa kalian lihat tuh namanya Lightworker Nusantara. Biasanya ada lah event-event yang untuk membaca past life reading. Cari di Instagram ya, past life reading. Jadi membaca past life kamu untuk seseorang yang bisa. Kalau aku di sini nggak bisa hanya dari sekedar kartu, mesti ada meditasinya, dan itu berat buat aku nggak ada waktu. Karena jalurku sekarang udah mulai beda ya teman-teman, aku lebih ke psikologi, jadi aku serahkan sama yang ahli ya. Jadi kalian kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut ada hubungan koneksi apa, jangan tanya ke tarot reader, tapi kalau bisa ya atau ya buka jasa lah, nggak apa-apa. Tapi lebih enak sih kalian nanya ke orang yang benar-benar punya kemampuan atau indigo. Jadinya dia bisa tahu past life kamu tuh seperti apa. Dia bisa scanning foto kamu dan semuanya. Kayak gitu ya. Ini aku saranin aja. Dan kita lihat untuk kartunya yang terakhir. Sebenarnya secara pikiran, secara perasaan, mentally, bagaimana perasaan dia sama kamu.
ya. Dia bilang di sini dalam shadow-nya dia bilang, sebenarnya aku tidak bisa komitmen dalam hubungan ini karena masih banyak tanggung jawab gitu ya. Tapi dia pengen didengarkan. Kalau misalnya aku mencoba lebih jauh lagi ya untuk dekat sama kamu, minimal at least kamu mau nggak dengerin aku, mau nggak kamu jadi aku curhatin gitu. Dia kayak butuh teman, dia butuh teman. Di sini aku harap sih aku tahu ya yang akan aku lakukan selanjutnya, karena aku lihat banyak beban di sini, berat ya teman-teman. Kamu tuh berarti buat aku sebetulnya lebih dari yang kamu tahu atau yang lebih dari kamu pikirkan. Ada kayak keraguan dalam diri aku untuk berkomunikasi dengan kamu. Makanya di sini kalian itu ada benang merahnya. It's crazy, but I'm thinking about you. Dia bilang, aku tuh merasa kayak ini gila sih, tapi kok aku mikirin kamu terus ya, gitu. Jadi ini memang gini ya teman-teman, ada fase-fase di mana energi kalian itu sebetulnya satu frekuensi. Kalau udah satu frekuensi di sini, otomatis ya ini dia akan datang. Kita lihat lagi untuk zodiaknya. Ada Cancer, Pisces, itu Pisces ya. Kemudian ini Virgo. Gemini, Scorpio, Leo, Aries, Capricorn, dan ada Libra. Kayaknya di bacaan yang kapan ya itu Capricorn, Aries, Libra lagi keluar di bulan Juni gitu ya. Lagi mau, ini kan masuk ke season Gemini ya. Jadi ya di season Gemini maksud saya, antara tanggal sekian, tanggal ini sampai Juni, sampai dengan tanggal 22-an lah ya. Itu udah kayak kuat banget sih energi Aries, Capricorn, sama Libra di bulan Juni. Bulannya Gemini, Mei, Juni ya. Mei pertengahan sampai Juni pertengahan. Nah, di sini teman-teman, saya akan bukakan 3 kartu terakhir. Di sini aku ngelihatnya kembali lagi kepada kalian ya, bagaimana menyikapi bacaan saya. Semua itu kembali ke pilihan, seberapa banyak yang kamu tahu dan apa yang memang kamu mau. Yang kedua, ya diikuti bacaan ini itu penuh dengan keyakinan, tidak ada negative thinking, kemudian menerima bacaan saya itu sebagai bentuk pelajaran. Yang ketiga di sini, kamu bisa kok tidak selalu ngambil semuanya. Kamu bisa merasakan perasaan lain, atau kamu bukan hanya sekedar imajinasi ya, tapi kamu merasakan energi dari dia, itu bener nggak atau resonate nggak dengan apa yang aku bacakan. Jika kamu sudah tahu orangnya, nggak ada salahnya di sini kayak ya saling bertegur sapa, saling mulai membuat suatu hubungan itu yang kreatif gitu loh. Jadi nggak musuh-musuhan. Kalau punya salah ya minta maaf, saling minta maaf. Habis itu ya udah, kalian apalah yang bisa dilakukan bersama. Karena aku lihat di sini tuh memang kayak ada koneksi gitu loh dari past life-nya. Ya, saran aku untuk meneruskan bacaan ini silakan kalian langsung konsultasi ke ahli past life regression. Banyak kok tarot reader yang punya kemampuan indigo. Kalian bisa tanya aja ke sana. Ya, aku nggak punya rekomendasi. Kalau aku sendiri dibacakan sama Mbak Novichan, Selena Novichan. Nanti kalian cari aja Novichan atau buka Lightworker Nusantara. Ya, thank you teman-temanku yang sudah ikut gabung dan join di malam ini. Semoga kalian suka. See you, I love you, and bye-bye.